Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain, yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Mengasihi seperti Yesus, ditulis oleh Sochitel Dixon. Mari kita mulai kisah inspiratif. Seorang pria muda yang mengenakan celana bahan dan kemeja rapi duduk di sebuah bangku stasiun sembari menunggu kereta di Atlanta, Georgia. Melihat pria itu kesulitan memasang dasi, seorang wanita tua mendorong sang suami untuk membantunya.
Saat lelaki tua itu membungkuk dan mengajari si pemuda mengikat dasinya, seorang asing mengambil foto ketiganya. Ketika foto tersebut menjadi viral, banyak yang meninggalkan komentar positif tentang pentingnya berbuat baik kepada sesama. Bagi orang percaya, kebaikan yang kita tunjukkan kepada orang lain mencerminkan perhatian dan kerelaan berkorban yang ditunjukkan Tuhan Yesus kepada orang-orang seperti kita. Itulah ungkapan kasih Allah, sesuatu yang juga Dia inginkan dari kehidupan murid-muridnya. Kita harus saling mengasihi. Yohanes menyetarakan kebencian terhadap seorang saudara dengan pembunuhan. Kemudian ia menyebutkan Kristus sebagai teladan dari tindakan kasih yang nyata. Ungkapan kasih tanpa pamrih tidak harus berupa tindakan pengorbanan yang spektakuler. Kita hanya perlu mengakui bahwa semua manusia itu berharga karena mereka segambar dengan Allah, sehingga kita rela menempatkan kebutuhan mereka di atas kebutuhan kita sendiri setiap hari. Kasih tanpa pamrih itu kita ungkapkan lewat momen-momen sederhana ketika kita memperhatikan kebutuhan orang lain dan melakukan apa yang kita bisa untuk menolong mereka dengan hati yang dimotivasi oleh kasih. Yakinlah, pada saat kita mendahulukan orang lain, keluar dari zona nyaman kita, dan memberikan diri kita untuk melayani orang lain, terutama ketika kita tidak harus melakukannya, kita sedang mengasihi seperti Yesus, Tuhan kita. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Pernahkah Anda menerima ungkapan kasih tanpa pamrih dari seseorang? Bagaimana Anda dapat mengasihi orang lain tanpa pamrih minggu ini? Hal ini patut kamu ketahui, Yesus memberikan perintah baru supaya kita saling mengasihi. Perintah ini sebenarnya adalah perintah lama, karena Allah telah memerintahkan setiap orang Israel untuk mengasihi sesama mereka, manusia seperti diri mereka sendiri. Perintah baru meningkatkannya ke standar kasih yang tertinggi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Di sini, Rasul Yohanes mengingatkan orang percaya untuk meneladan kasih pengorbanan Yesus ini. Yesus Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kasih sejati siap memberi dengan penuh pengorbanan dan murah hati. Yohanes menasihati kita agar mengasihi dalam perkataan dan perbuatan kita. Kasih seperti itu menjadi bukti paling nyata bahwa seseorang telah memiliki hidup baru dan adalah anak Allah. Orang yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Bapa Maha Kasih, tolonglah aku untuk melihat orang lain dengan hati yang rela berbelas kasihan, dan meneruskan kasih tanpa pamrih dimanapun Engkau menempatkanku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.